diagram piktogram. Sudah siap? Iya. Pembelajaran hari ini tentang diagram batang supaya kalian bisa membaca data, kemudian menggambarkan bagaimana itu data jumlahnya berapa. Ada gambar, itu kalian bisa menceritakan ya, ini jumlahnya berapa ya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui ya informasi yang penting ya, yang perlu kalian catat. Oke, siap? Ya, mari supaya kita untuk memperkuat rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu merupakan apa? Lambang negara Indonesia. Mari mana? Hitungan ketiga mulai ya. Oh, berdiri semua atau duduk? Berdiri aja ya, biar semangat ya. Yuk, silakan berdiri. Ya. Berdiri yang tegak. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih banyak. Silakan duduk lagi. Semuanya boleh duduk. Ya. Anak-anak, sifat-sifat yang guru sayangi ya. Guru kasih jempol dua untuk kalian yang rajin belajar. Ya, semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk hari untuk masa depan ya. Supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, anak soleh soleha ya, dan bisa menjadi kebanggaan orang tua yang akan mengangkat derajat orang tua. Amin ya robbal alamin. Tadi yang tidak masuk siapa? Guru catat. Ya, ini ya nggak masuk ya. Kemudian Jaki, terus apa lagi? Kita, Putra ya. Ya, yang lainnya, alhamdulillah. Semangat terus ya belajar. Pokoknya jangan sampai malas. Kalian pengen pinter? Iya, harus rajin belajar. Ya. Baiklah anak-anak, ini Bu Guru bawa gambar ya. Itu misalkan Bu Guru membawa buah-buahan. Nah, nanti kalian boleh memilih ya. Di sini ada gambar apa saja anak-anak? Buah apel, buah jeruk. Kalau yang hijau ini buah apa ya? Pir, ya pirnya hijau. Nah, ini ada 3 jenis buah ya. Bu Guru tulis di sini ya. Nanti kalian boleh memilih ya. Silakan buah kesukaan kalian apa ya. Nanti boleh memilih. Oke, siap? Sini kita akan mempelajari tentang piktogram. Kemudian dan diagram batang.
buah yang Bu Guru, misalnya Bu Guru belanja buah-buahan. Jadi yang pertama ada buah apel, kemudian ada buah jeruk, ada buah apa tadi, pir ya, pir. Nah, ini 3 jenis buah saja. Kalian suka nggak buah ini? Harus suka buah-buahan ya, supaya anak yang hebat itu harus suka 4 sehat 5 sempurna. Coba Bu tanya apa saja itu 4 sehat 5 sempurna? Nasi, sayur, lauk pauk, kemudian buah-buahan dan minum susu. Tadi sudah sarapan semua anak-anak? Sudah. Sarapannya apa? Ada buahnya, ada susunya, belum lengkap ya. Kalian minum susu saja Bu. Itu. Kamu apa? Rifki? Minum. Makan atau minum? Minum. Minum susu. Atau minum teh hangat? Minum air putih. Oh iya, air putih. Kalau Putra? Enggak. Terus sarapan enggak tadi? Belum. Ya, nanti kita makan embek. Itu sudah 4 sehat 5 sempurna. Nah, oke ya. Meskipun belum sarapan tapi harus semangat ya anak-anak ya. Ya, coba tepuk semangat. Semangat. Yes. Silakan nanti urut satu-satu ya dari Rehan itu. Kamu suka buah apa Mas Rehan? Ya, pakai turus. Nah. Iya. Mas Rehan suka buah apel ya. Nah, ini nanti menggunakan turus ya. Kalian kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5-nya digaris ya, bisa ya? Iya. Ini dihapus dulu. Bisa ya. Silakan selanjutnya Fabian. Kamu suka buah apa Bian? Tulis. Oh, suka apel juga. Iya. Kemudian Alvaro. Suka buah apa Alvaro? Oh, pir. Ya. Pir. Maju selanjutnya. Yuk. Mas Ratif. Pir juga. Ya. Ini nanti jangan dempet ya, agak renggang. Yuk, Arfan. Yang lurus. Itu jangan, kamunya jangan nyentuh ini nanti kayak sana. Udah, kamu suka buah apel? Ya. Selanjutnya, Rifki. Itu jatuh uangnya Mas. Diambil Mas. Ya, suka pir. Oke. Putra. Sudah berapa Mas? 1, 2, 3, 4 ya. Nanti yang kelima garisnya miring sini ya. Oke. Yuk. Ya, pir juga. Suka pir. Nah, sudah 5 orang yang suka buah pir. Selanjutnya, Mbak Naila. Suka apel? Ya. Suka pir? Ya, terus. Ayo Mbak Tila. Oke, yang hari ini belajar di sini kan kita bisa tahu jumlahnya ada berapa. Gak ada yang suka jeruk. Nah, jeruknya kecil. Kalau jeruknya yang manis ya enak. Ya, ini gak suka jeruk, padahal vitamin C loh. Ya, kalau kamu sariawan itu makan jeruk bisa sembuh. Sekarang dijumlah ya, bersama-sama. Ayo. Ini jumlahnya berapa yang suka apel? 6. 6.
Berarti 7 ditambah 6 jadi berapa anak-anak? 7 ditambah 6 jadi berapa? 3 ya 13 anak ya. Oke, kita buat diagram batangnya dulu ya. Siap? Nah, ini untuk diagram batang bisa kan membuatnya? Ada yang maju nanti membuat gambarnya, nanti ada juga yang menyimak ini ya. Diagram batang itu seperti ini bentuknya nih. Nanti kita gambar seperti ini ya. Nah, ini boleh berwarna-warni. Oke, siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Nah, ke atas ya. Kita gambar dulu. Garis ini ada yang vertikal, itu yang lurus ke atas. Kalau yang ini perubahan ini horizontal, ya ada lagi ini. Ada yang vertikal, ini horizontal. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Nah, kita tulis angkanya ya dari mulai 0 itu letaknya di sini 0, ya. Ini kan ada siku-siku ini ya, perpotongan antara X dan Y ya, sumbu X sumbu Y. Nah, di sini 0, mulai dari 0 ya. Kemudian garis yang ini tulis angka 1, ini angka 2, 3, 4, 5. Tadi maksimal berapa? Yang paling banyak? Yang suka pir ada 7. Sudah sampai 7 saja atau 8 ya udah. Ini sampai 8. Oke. Ini bisa sampai tak juga karena kalian membuat. Misalnya ini kan bisa mulai menulisnya 5, 10, 15 karena nilainya sampai maksimal adalah 45. Ya, jadi dijaraki loh. Kan nggak mungkin kita nulis 1, 2, 3, 4 sampai 40 nanti kertasnya kurang. Jadi kita bisa kasih jarak ya 5, 5, 5 gitu. Diloncat 5, 5 ini kan jadi langsung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ya dan seterusnya. Nah, kalau ini kita kan hanya maksimal 7. Jadi boleh 0, 1, 2, 3 kan kertasnya cukup kalau gambar. Paham? Paham anak-anak? Jangan kan? Sifat. Oke. Sekarang di sini yang sumbu X kita tulis tadi buah-buahannya apa saja ya? Buah apa? Di sini buah pir misalnya. Terus kemudian apa lagi? Buah apel. Ini. Terus buah apa? Buah jeruk. Nah, sudah. Jumlahnya kalian kan tadi sudah lihat di data ini ya. Yang tadi kalian jumlah. Nah, sudah tahu ya tadi yang pir ada 7. Berarti kita titik di sini 7. Posisinya harus yang lurus. Nah, 7. Jadi nanti dari pin ini 7 kita lurus ini ya. Titik 7 di sini. Lurus ini kan. Nah, kemudian apel berapa? Apel 6.
Guru sudah kasih titik, sekarang dibuat. Siapa yang mau maju membuat diagram batangnya? Putra. Itu yang biar digambar. Nanti dikasih warna ya. Kan lurus mas. Nah, itu biar 7. Ya, warnanya bagaimana? Diwarnai seperti ini biar bagus. Tadi penelitinya sama siapa ya Mbak? Nanti silakan ya kalian latihan juga roda cerdas nanti ya. Nah, ini dulu berikan dulu ya. Untuk bermain ini yang membuat. Nah, Bapak dikasih nama kelas. Buah bir jumlahnya 7. Sudah ya. Apel selanjutnya, ayo. Mbak Aira, Tiara. Buah apel jumlahnya ada berapa? Coba. Dipersiapkan penggaris, harus ada penggaris, harus ada pensil penghapus, nanti salah dihapus. Nanti gambarnya yang lurus harus pakai penggaris. Ya, ini aja. Nanti begini ya, sudah. Namanya ditulis dulu. Silakan di nama kamu. Sebelahnya nomor absen ya. Nama nomor absen terus di bawahnya baris. Ya, betul. Tepuk tangan buat Pak Surya dan Mbak Tiara. Ya. Nah, tadi yang jeruk itu berapa jumlahnya? Kan 0. Kalau 0 bagaimana Bu? Berarti sudah ya. 0 kan nggak ada, kosong. Karena 0 itu dihitung sama sumber X sama. Ya, jadi tidak usah digambar. Sudah paham anak-anak? Kalian membuat ini bermain roda cerdas berhadiah. Nanti dibuat jumlahnya berapa? Gunakan turus ya. Di sini turus. Ini contohnya yang snack makanan ini. Roda cerdas berhadiah snack ini makanan ya. Nanti kamu puter. Nah, yang paling sering muncul di mana produsnya itu? Nanti diisi di sini. Terus kalian jumlahkan berapa? Ditulis jumlahnya pakai angka.
berarti garis-garis tadi ya. Nah, ini jumlah berapa terus kalian gambar. Nah, kemudian pertanyaan yang nomor 1, snack apa yang paling sering muncul? Ya, yang paling banyak berarti angkanya nanti ditulis di sini jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua, hitung jumlah seluruh snack yang termasuk kategori makanan ringan. Itu misalnya ada wafer, ada keripik, ada biskuit. Itu dihitung jumlahnya, semuanya berapa. Yang ketiga, urutkan semua jenis snack dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Misalnya diurutkan, ini kan ada berapa jumlah snacknya? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan nanti dari yang paling sedikit berapa sampai ke yang paling banyak. Nanti ditulis urutannya. Kemudian yang keempat, berapa selisih antara jumlah snack terbanyak dengan jumlah gabungan dua snack yang paling sedikit. Jadi yang paling sedikit dijumlah dulu. Misalnya 1 ditambah 2 berapa? 3. Nah, nanti yang paling banyak snacknya apa? Misalnya paling banyak itu wafernya ada 8. Berarti selisih itu dikurangi 8 dikurangi 3 sama dengan berapa? 8 kurangi 3 5. Jadi di sini diisi selisih berarti kurangi ya sama dengan 5. Ya. Kemudian yang nomor 5, bandingkan dua snack yang jumlahnya paling banyak. Yang paling banyak itu apa? Misalnya wafer sama es krim. Tulis. Nah, selisihnya berapa? Ya. Kaca kayak kaca. Ya, paham kan? Sudah paham? Bisa dikerjakan? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian putar dulu itu rodanya. Nanti yang paling berhentinya di mana? Paling sering muncul di mana? Kalian tulis di sini. Pakai terus. Siap? Kamu kurang hafal Karo. Penitinya belum ada. Tadi mana dibagi ini? Yang belum bawa peniti siapa? Ya, nanti penitinya diputar gitu. Nanti berhentinya di mana? Oke, belum. Tapi gantian yang menang putra. Kalau putra sudah selesai gantian ya. Oke, online ambil. Tenang. Kamu kurang apa ya? Wafer, susu, chips lagi yang tidak tahu ya. Ya. Ya, kita sepakati bersama yuk. Mau diputar berapa kali rodanya? 10, 20, 30, 10 aja. Oke, 10 aja boleh. Jadi kamu nanti memutarnya 10 kali. Ya, ayo siap. Cepat kerjakan, mulai. Berarti nanti jumlah kurusnya harus ada 10. Ya, semuanya 10.
Kalau sudah berarti kalian gambar di sini. Ya, isi dulu wisnet. Ini ditulis dari mana? Yang pensil nggak ada. Berarti kosong. Ya. Ini juga ibu. Pakai angka ada saya. Ini pakai angka ini. Ini gambar ya. Halo? Ya, Bu.
Langkah-langkahnya itu adalah sama. Untuk membuat diagram garis sama dengan diagram batang. Itu kita membuat dulu tabelnya, kita hitung satu persatu, kita cek apakah nilainya sudah benar atau belum. Nah, Kemudian sudah. Itu Naila maju buat yang bentuknya vertikal. Nah, nanti awalnya horizontal. Ya, siap ya Mas, gitu ya. Wah.
jumlah gunting ada pensil ada 3. Kemudian urekan itu ada 1. Kemudian gunting ada 4. Nah, ini namanya diagram batang yang model vertikal. Sekarang coba yang horizontal ya. Siap tadi yang mau maju siapa? Ya, tepuk tangan buat Naila. Nah, ya, lanjut yang model horizontal ya. Coba Faro, silakan. Coba dibagusin ya Mas. Dari awal ulangi. Silakan yang sudah selesai berkumpul. Habis ada 20. Penyelesaian agar lebih mudah kita dalam membuat piktogram. Sekarang kita buat skala dengan keterangan jika satu gambar mewakili 4 buah. Pertama, sampah plastik ada 40. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan plastik sebanyak 10 buah. Karena 10 kali 4 sama dengan 40. Kedua adalah sampah kaca ada 12. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaca sebanyak 3 buah. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah sampah kaleng ada 24. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaleng sebanyak 6 buah. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah sampah kardus ada 20. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kardus sebanyak 5 buah. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. Lembar tugas siswa, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Jelaskan yang dimaksud piktogram. Perhatikan piktogram berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. 2. Apa jajanan yang paling sering dibeli siswa? 3. Berapa jumlah siswa yang sering jajan batagor? 4. Perhatikan tabel kaum kesukaan siswa berikut. Buatlah piktogram berdasarkan tabel di samping. Pembahasan. 1. Jelaskan yang dimaksud piktogram. Jawabannya, piktogram adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. 2. Apa jajanan yang paling sering dibeli siswa? Jawabannya adalah batagor. Pembahasan sudah cukup jelas. 3. Berapa jumlah siswa yang sering jajan cilok? Jawabannya adalah 24 siswa. Karena ada 6 gambar cilok dan 1 gambar cilok mewakili 4 jajanan, jadi 6 kali 4 sama dengan 24. 4. Perhatikan tabel lauk kesukaan siswa berikut. Buatlah piktogram berdasarkan tabel di samping. Jawaban. Pertama, siswa yang menyukai lauk tahu ada 2, maka kita gambarkan 2 orang siswa. Kedua, siswa yang menyukai lauk tempe ada 2, maka kita gambarkan 2 orang siswa. Ketiga, siswa yang menyukai lauk telur ada 6, maka kita gambarkan 6 orang siswa. Dan terakhir, siswa yang menyukai lauk ayam ada 4, maka kita gambarkan 4 orang siswa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 sekolah dasar di bab 6 piktogram dan diagram batang. Materi ini sesuai dengan buku paket matematika kelas 4 revisi 2022 kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mulai halaman 177 sampai dengan 186. Let's go! Di bagian piktogram, kalau ibu punya beberapa benda yang dapat dihitung, bagaimana cara menyaksikannya? Ayo bersama kita. Satu, penyajian piktogram, alat bahan, alat tulis, atau benda dalam tas sekolah. Langkah kegiatan yang pertama, buatlah kelompok dengan jumlah anggota kelompok 3 sampai 4 anak. Langkah kedua, keluarkan alat tulis atau benda dari tas sekolah yang dibawa oleh setiap anggota kelompok. Langkah ketiga, catat semua benda yang ada dan tulis berapa jumlahnya. Langkah keenam, membaca tabel dengan dua kolom. Kolom 1 menyatakan alat tulis atau benda dan kolom 2 menyatakan banyaknya. Sebagai contoh, nama alat tulis buku paket banyaknya ada 9. Kemudian buku tulis banyaknya ada 5. Kemudian ada pensil dan penghapus banyaknya ada 3. Langkah kelima, isilah tabel pada kolom 1, tulislah semua alat tulis atau benda dalam tas sekolah, dan kolom 2 gambarlah dalam bentuk sketsa sebanyak jumlah alat tulis atau benda yang ada. Nah, kita gambarkan untuk buku paketnya seperti ini anak-anak, kemudian lanjut buku tulis, pensil, dan penghapus. Ayo mengamati, perhatikan daftar benda yang ada di dalam kelas berikut ini. Informasi benda dalam kelas 2, papan tulis 1, jam tulis 1, lemari, dan 8 hiasan beli dapat disajikan dalam bentuk program di bawah ini. Nah, kalian cermati baik-baik ya. Nah, simak dialog antara guru dan siswa buku ini. Guru berkata berdasarkan perhatian paling banyak dan paling sedikit. Kemudian siswa menjawab dengan benda yang paling banyak adalah bisa dinding, dan benda yang paling sedikit adalah jam dinding dan lemari. Kemudian guru merespon dengan berkata, bagus Karel, berapa Kan sudah selesai, tambah Kemudian siswa menjawab, banyak guru terdapat 6 mesin, 4 robot, 1 pesawat, 1 mobil, dan 9 kereta. nanti membuat piktogram. Jadi dikeluarkan. Informasi banyaknya mainan Karel dapat disajikan dalam piktogram sebagai berikut. Nah, nanti baik-baik ya. Untuk mainan Karel yang paling banyak adalah kereta. Gambar seperti itu kalau piktogram itu dengan simbol. Mainan Karel yang paling sedikit adalah puzzle, jadi sebanyak 1 buah. Untuk jumlah seluruh mainan Karel adalah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1 tambah 9 sama dengan 23 buah mainan. Berdasarkan penyajian langkah 4 aktivitas 1, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita tampilkan penyajian dalam bentuk program ini. Pertanyaan A, alat tulis apakah yang paling banyak? Alat tulis yang paling banyak adalah pensil. Pertanyaan B, alat tulis apakah yang paling sedikit? Alat tulis yang paling sedikit adalah penghapus.
Pertanyaan C. Berapakah jumlah keseluruhan alat tulis yang terdapat dalam tas sekolah kalian? Nah, kita jumlahkan ya. 8 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 26. Lanjut pertanyaan D. Berapakah buku tulis yang kalian bawa? Jawabnya ada 5 buku tulis. Ayo beraktivitas. Aktivitas 2, penyajian piktogram dengan skala. Perlengkapan yang dibutuhkan bunga di halaman sekolah. Langkah kegiatan Alvaro sudah baju, silakan sekarang dihitung bersama ibu ya. Atau kelas. Ini perhatikan semua anak-anak. Ini Mas Alvaro sini. Ini gambar Alvaro diagram batang yang bentuknya adalah horizontal. Sedang ya, ini ya. Nah, ini angkanya berarti ada di bawah ada di sini X yang sumbu Y untuk keterangan apa jenis-jenis makanannya. Alvaro tadi sudah memutar roda cerdas perhatiannya ya. Wafernya jumlahnya ada berapa ini? Yang pertama wafer 2, betul tidak ini 2? 2 ya betul ya, terus 2. Susunya berapa? Susunya ada 3, betul ya, terus ya 3. Kemudian keripiknya 1, es krimnya 2, pudingnya 1, jusnya. Nah, sekarang di jumlah ada berapa semuanya? Ayo dihitung bareng-bareng. Ini 2 ditambah 3 jadi 5. Tambah 1 6. Tambah 2 8. Tambah 1 tambah 1 lagi 10. Berarti sudah memutar 10 kan? Di sini sudah terlihat dari gambar. Berarti yang paling sering muncul itu jajanan apa? Yang sering dibeli lah. Ayo. Susu. Jumlahnya ada 3. Paham ya Mas? Iya 3. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang sering muncul urutannya yang paling banyak dulu, nanti sampai yang paling sedikit. Yang paling banyak tadi sudah susu. Yang kedua apa? Wafer. Yang ketiga es krim. Wafer sama es krim jumlahnya sama ya. Berapa anak-anak? 2. Kemudian apa lagi yang hanya satu sama ini keripik, puding, jus. Jadi semuanya ada 10. Sudah paham anak-anak? Ucapkan alhamdulillah. Kalau sudah paham silakan ini ditentukan. Kita lanjutkan ke piktogram. Siap? Ya. Ini sudah ya. Kita lihat simak video ini. Langkah kedua, catatlah warna-warna bunga dan banyaknya bunga sesuai warna. Ini contoh warna bunga dan Langkah banyak ketiga, gambarlah tabel dengan 2 kolom. Kolom 1 menyatakan warna bunga dan kolom 2 menyatakan banyak bunga. Nah, contohnya seperti berikut ya. Untuk warna bunga putih sebanyak 14, warna merah ada 15, warna kuning ada 12, dan warna ungu ada 11. ini datanya sudah terkumpul ini warna-warna bunga. Langkah keempat, isilah tabel pada kolom 1 dengan warna-warna bunga yang terdapat pada halaman sekolah atau depan kelas, dan kolom 2 gambarlah bunga dalam bentuk sketsa sebanyak bunga yang ada. Nah, dengan catatan gambar bunga harus sama. Selanjutnya, tambahkan 1 baris akhir dan tulislah gambar bunga menyatakan 1 bunga. Nah, sekarang kita gambar untuk sketsa warna bunga putih seperti ini ya anak-anak. Ini di keterangannya kan gambar bunga menyatakan 1 bunga. Kadang ada yang mewakili berapa? Ayo memperhatikan program warna kesukaan siswa ini. Berapa siswa yang menyukai warna hitam? Nah, jika diamati pada program tersebut untuk warna ungu ada 4 siswa, kemudian kuning ada 2 siswa, hitam 1 siswa, dan merah 5 siswa. Dengan catatan 1 gambar orang menyatakan 1 siswa.
antara guru dan siswa-siswanya. Siswa laki-laki berkata terdapat satu gambar orang pada piktogram, berarti siswa yang memakai warna hitam adalah satu siswa. Kemudian guru merespon benar. Kemudian bertanya warna apakah yang paling banyak disukai. Kemudian siswa perempuan menjawab warna merah karena jumlahnya 5 gambar orang. Kemudian guru menjawab benar. Sekarang ayo kita menghitung jumlah seluruh siswa yang menyukai warna ungu, kuning, hitam, dan merah. Banyak siswa menyukai warna ungu adalah 4 siswa karena terdapat ada 4 gambar orang. Banyak siswa menyukai warna kuning adalah 2 siswa karena ada 2 gambar orang. Banyak siswa menyukai warna hitam adalah 1 siswa karena ada 1 gambar orang. Banyak siswa menyukai warna merah adalah 5 siswa karena ada 5 gambar orang. Banyak keseluruhan siswa yang menyukai warna ungu, kuning, hitam, dan merah adalah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 5 sama dengan 12 siswa. Berdasarkan pengajian kata 4 aktivitas 2, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita tampilkan sesuai dalam bentuk piktogram berikut ini. Pertanyaan A, warna bunga apakah yang paling banyak? Yang paling banyak adalah warna merah. Pertanyaan B, warna bunga apakah yang paling sedikit? Warna bunga paling sedikit adalah warna ungu. Pertanyaan C, berapa jumlah keseluruhan bunga di halaman sekolah atau depan kelas? Kita jumlahkan semuanya ya, 14 tambah 15 tambah 12 tambah 11 sama dengan 52. Pertanyaan D, berapa bunga yang berwarna merah? Jawabannya ada 15. Kasih arti pada langkah 4 kegiatan aktivitas 1 dan aktivitas 2 disebut piktogram, yaitu diagram yang menggunakan gambar untuk memberikan informasi jumlah kategori atau item. Pada aktivitas 1, setiap item yang berupa alat tulis digambarkan sesuai dengan item, dan pada aktivitas 2, gambar yang disajikan adalah sama dan mewakili satu bunga. Piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori. Piktogram disebut juga diagram gambar. Membaca piktogram memperhatikan banyaknya gambar. Ayo hati, jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan salinlah jawaban kalian pada buku tulis. Pertanyaan nomor 1, perhatikan data banyak kelereng yang dimiliki Selamat dan teman-temannya. Nah, pada tabel terdapat untuk Aziza mempunyai 5 kelereng, Kakak mempunyai 6 kelereng, Putu 2 kelereng, Selamat 8 kelereng, Asep 5 kelereng, dan Helen mempunyai 4 kelereng. Buatlah piktogram dengan menggunakan gambar kelereng yang menyatakan 1 kelereng. Nah, berikut jawabannya ya. Nomor 2, banyaknya buku yang dipinjam dari perpustakaan sekolah setiap harinya disajikan pada piktogram berikut. Nah, pada hari Senin ada 12 buku yang dipinjam, hari Selasa ada 6 buku, hari Rabu ada 9 buku, hari Kamis ada 3 buku, hari Jumat ada 12 buku, dan hari Sabtu ada 14 buku, di mana setiap satu gambar buku menyatakan 1 buku. Pertanyaan A, hari apakah buku yang paling banyak dipinjam siswa? Nah, jawabannya hari Sabtu. Di situ terdapat 14 buku yang dipinjam. Pertanyaan B, pada hari Selasa berapa buku yang dipinjam siswa? Ada 6 buku. Pertanyaan C, hari apakah buku yang paling sedikit dipinjam siswa? Pada hari Kamis, di mana terdapat 3 buku yang dipinjam oleh siswa. Pertanyaan D, pada hari apakah buku yang dipinjam siswa sebanyak 14? Nah, jawabannya hari
berapa banyak buku yang dipinjam siswa pada hari Kamis dan Jumat. Nah, pada hari Kamis itu ada 3 dan pada hari Jumat ada 12 kita ini. Oke, sudah menyimak video yang ada di PIT ini? Sudah. Ini adalah simbol-simbol ya, jumlah buku yang dipinjam. Coba dibaca bersama-sama, ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih dibaca. Banyaknya buku yang dipinjam dari sekolah setiap harinya disajikan pada piktogram berikut. Hari Senin ada berapa buku anak-anak? 12 buku. Hari Selasa 6 buku. Hari Rabu 9 buku. Hari Kamis 3 buku. Hari Jumat 1 buku. Hari Sabtu. Nah, keterangan di sini satu buku kan ini gambar ini, simbol ini menyatakan satu buku. Jadi tinggal dihitung, tidak bisa dikali-kalikan ya, langsung dihitung saja tambah-tambah. Sekarang pertanyaannya A. Hari apakah buku yang paling banyak dipinjam siswa? Dilihat. Hari Sabtu. Berapa anak-anak? 14. Sudah ya, angkanya kan terbanyak ini modus apa? Yang sering banyak muncul. 14. Ya, berarti hari Sabtu. Yang B, pada hari Selasa berapa buku yang dipinjam siswa? Ada 6 buku. Yang C, hari apakah buku yang paling sedikit dipinjam siswa? Hari Kamis. Berapa anak-anak hari Kamis? 3. Sekarang selanjutnya yang E, berapa banyak buku yang dipinjam siswa pada hari Kamis dan Jumat? Kamu lihat Kamis berapa? Kamis 3. Jumat berapa? Dijumlah 3 ditambah 12 sama dengan 15. Sekarang yang F, berapa jumlah total buku yang dipinjam siswa selama 1 minggu? Berarti yang ini dijumlahkan. Silakan dijumlah. Tambah-tambah oke. Proses tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 kemudian dihitung. Yuk cepat. Ayo. Kamu jumlahkan ditambahkan. Berapa jumlahnya? Ayo dihitung. Ayo, jumlahnya berapa? 56. Ya, semuanya sudah berjumlah. Mari kita hitung bersama. 12 ditambah 6 jadi berapa? 8. 8 ditambah 9 jadi berapa? Ayo, 18 tambah 9. Ayo, 27. Kemudian ditambah lagi dengan 3. Berarti berapa? 30 ditambah 12 42 ditambah 14 jadi 50 kan? Tadi yang sudah jawab 56 siapa? Iya, kita. Ya. Betul, jumlah 1 minggu adalah 50. Oke? Sudah paham ini? Kalau sudah paham coba dengarkan lagi. Ini ada soal. Perhatikan simbol berikut. Lalu tentukan nilai setiap gambar. Ini Bu Guru gambar kira-kira buah apa ini anak-anak yang pada tahu ya? Apel. Apelnya ada berapa? Ada ini dulu. Ada 2.
sekarang ditulis yuk. Soal kalian. Nanti digambar terus diwarnai ya.
Oke, dari tulang punggung itu orang bengkok. Sudah selesai belum? Belum? Nanti kalau sudah selesai kalian bentuk kelompok ya. Ini berapa? Empat. Ya, satu ya. Nanti dipepetkan meja kursinya kelompok ini. Kerjakan. Jadi diselesaikan dulu terus langsung buat kelompok ya. Nanti di buku halaman 142. Tangannya ya, satu gambar itu mewakili berapa kilogram buah ya. Itu nanti di kilo, berapa kilo buahnya ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah belajar tentang piktogram dan diagram kata. Mari bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Ya, sebelum kita pulang, mari berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ya untuk berdoa. Selesai. Ayo, Nadia yang menyiapkan Babib. Yuk. Sampai
warahmatullahi wabarakatuh.